Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari channel Dodi Sefriadi, kaum muslimin. Judul videonya ini, kaum muslimin, ya. Dijamin ini bukan zikirnya Salafi Wahabi. Seperti apa zikirnya, kaum muslimin, ya? Coba kita simak videonya. Ini ada satu video lagi yang menjadi bukti nyata betapa rusaknya agama Islam jikalau di dalamnya ada inovasi-inovasi, ada perkara-perkara baru yang ditambah-tambahi oleh manusia itu sendiri, keluar dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat videonya. Nah, kaum muslimin, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dodi Sefriadi di awal video tadi, kaum muslimin. Memang agama ini, kalau banyak orang yang berinovasi, ya, ini akan rusak. Ya, banyak berinovasi dalam beragama, banyak berinovasi dalam beribadah, yang tidak ada ditambah-tambah, yang sudah ada dirubah-rubah. Agama ini akan rusak. Ya, seperti contohnya tadi masalah zikir. Ya, zikir itu ada tuntunannya. Ya. Dan zikir itu adalah ibadah yang mulia, kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan berzikir. Ya. Dan ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, menjadi tenang. Jadi zikir itu amaliyah yang mulia. Amaliyah orang-orang yang beriman. Yang dengan berzikir tersebut hati mereka menjadi tenang. Tapi kalau kita lihat cuplikan video tadi, kaum muslimin, ini videonya, apakah kita melihat ketenangan yang ada di majelis zikir yang seperti itu? Ya. Coba lihat, zikir kayak kesurupan. Di majelis zikir, katanya majelis zikir, ya, laki-laki perempuan campur baur. Zikir itu kan maknanya secara umum adalah mengingat Allah, mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah. Mengingat perintah Allah kalau ingat laksanakan, mengingat larangan Allah kalau ingat tinggalkan. Ini katanya majelis zikir, tapi perempuan campur baur, laki-laki perempuan campur baur itu larangan. Tapi kenapa dilaksanakan? Bahkan dinamakan majelis zikir. Ya, dan bahkan kita lihat itu perempuan malah sampai kesurupan. Entah itu kesurupan bener, entah enggak, ya, penutup auratnya sampai terbuka. Ini zikir model apa? Zikir itu kan ibadah yang mulia, pahalanya besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita supaya jangan sampai lisan kita ini kering. Harus senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Bahkan ada satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan di lisan, ya, akan tetapi berat di timbangan, di mizan. Dan keduanya itu dicintai oleh Allah, zat yang maha rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kita memperbanyak zikir yang seperti itu. Ketika duduk sendirian, ketika santai, ketika berkendara, ya, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tidak harus di majelis zikir, apalagi majelis yang seperti itu, katanya majelis zikir tapi isinya justru melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berzikir itu selain memiliki keutamaan yang besar, zikir itu menenangkan hati. Lah kalau zikir malah kesurupan, itu zikir apa, kaum muslimin? Ya. Zikir itu untuk mengingat Allah. Tapi yang datang, yang merasuk itu bukan rasa nikmat, rasa tenang. Bukan rasa semakin dekat kepada Allah, tapi malah kesurupan. Itu pasti akibat zikir-zikir yang tidak sesuai tuntunan. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya yang masuk setan. Ya. Dan banyak kaum muslimin, zikir-zikir yang mereka ini dapatkan caranya dari mana. Ya. Nggak ngerti ya. Coba yang seperti ini. Ini cara berzikir tuntunan dari mana coba? Heboh, video jemaah umrah Indonesia zikir aneh di Madinah.
Video sekelompok jemaah umrah asal Indonesia zikir secara keras di Madinah, Arab Saudi beredar di media sosial. Melansir unggahan @terang_media di Instagram, disebutkan jika kegiatan kelompok jemaah Indonesia itu dianggap nyeleneh. Dalam kitab Tanwirul Qulub bi Mu'amalati Alamil Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurri mengatakan, hendaklah wahai kaum muslimin kalian jangan buruk sangka ketika lihat majelis zikir ada orang yang zikir sampai berputar-putar, yaskutu bahkan sampai jatuh, bahkan dia tidak sadarkan diri. Jangan buruk sangka, orang itu sedang mendapatkan tahammul waridatil ilahiyah, dia sedang menanggung mendapatkan kenikmatan batin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai berputar-putar, ya duru berputar-putar, yaskutu jatuh tersungkur di majelis zikir. Jangan buruk sangka, dia sedang kolbunya sedang mendapatkan kenikmatan batin. Sebenarnya banyak kaum muslimin video-video yang beredar di media sosial yang menampilkan keanehan-keanehan cara berzikir orang-orang yang aneh, ya. Bahkan kita lihat malah seperti tambah banyak majelis-majelis yang seperti itu. Dan itu tadi ada cuplikan video yang membenarkan zikir-zikir yang aneh-aneh yang sampai kayak kesurupan, yang bahkan sampai kesurupan itu namanya, ya. Dan pembelaannya kita dengar tadi cukup konyol kaum muslimin, ya. Katanya orang yang seperti itu sedang menerima kenikmatan batin dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kenikmatan apanya kalau sampai jadi kesurupan, aurat sampai terbuka. Ya kalau berbicara masalah rasa nikmat berzikir, Nabi dan para sahabat itu adalah orang yang paling merasakan nikmatnya berzikir, paling merasakan namanya nikmat iman dan Islam. Tapi nggak ada mereka yang berzikir sampai muter-muter, sampai jatuh-jatuh, ya, zikir sambil joget-joget, nggak ada. Jadi inilah orang-orang yang dengan akal dan hawa nafsunya kemudian berkreasi dalam ibadah, berkreasi dalam agama, kemudian diamalkan, kemudian merasa lebih baik daripada Nabi, lebih baik daripada para sahabat. Mereka menjadi orang yang sok, yang mengklaim mereka sedang merasakan kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi dan para sahabat tidak pernah merasakan kenikmatan berzikir yang seperti itu, ya. Padahal Nabi dan para sahabat, mereka adalah manusia-manusia terbaik, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling merasakan manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kaum muslimin, lebih baik kita amalkan saja zikir-zikir yang dituntunkan oleh syariat Islam yang jelas dalil-dalilnya yang sahih. Ya, daripada mengikuti majelis-majelis yang katanya berzikir tapi justru membuat cara zikir sendiri. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Berzikir dengan dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ya. Setiap hari kita bisa mengamalkan zikir pagi dan petang, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan solawat Ibrahimiyah, solawat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan niatkan itu adalah ibadah, niatkan sebagai ibadah yang Anda lakukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapkan pahala dari setiap ibadah, jangan mengharapkan yang lain, ya. Dengan seperti itu, insya Allah tidak akan Anda ikut-ikutan menjadi enyeng meskipun banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Anda merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak akan ikutan gila seperti yang ada di video yang sudah kita tampilkan tadi, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.